Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fijiantika Fajaria Sastri dari kelas SK2B Sistem Komputer 2020 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan gambar flowchart berikut dengan codingannya. Ini merupakan gambar flowchartnya, terdiri dari 3 flowchart. Yang pertama ini adalah flowchart utama, yang di sebelah kanan adalah flowchart fungsi, dan yang di sebelah kiri adalah flowchart prosedur. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah flowchart yang di sebelah kanan, karena di flowchart utama ini disebutkan terlebih dahulu ascending edges sama dengan ascending sort array edges. Kita ke sebelah kanan. Di sini ascending sort array integer kurung siku array, kemudian integer temp, di mana integer temp ini merupakan integer sementara. Kemudian integer i sama dengan array length dikurang 1, di mana panjang dari array ini adalah 12 dikurangkan 1. Jadi integer i-nya adalah 11. Kemudian apakah 11 itu lebih besar daripada 0? True. Kemudian integer j didefinisikan dengan 0. Apakah 0 lebih kecil daripada 11? True. Kemudian beralih ke proses selanjutnya, yaitu array dengan indeks 0 apakah lebih besar dari array dengan indeks 0 plus 1. Kemudian jika true, maka akan beralih ke sini dan j-nya bertambah, kemudian beralih ke sini. Dan apabila false, maka langsung ke j bertambah, kemudian kembali lagi ke ini. Kita akan beralih ke notepad untuk penjelasan lebih lanjut. Di sini integer edges tadi didefinisikan dengan 3, 1, 7, 9, 5, 4, 7, 8, 10, 6, 25. Kemudian integer i tadi adalah 11. Kemudian 11 itu lebih besar daripada 0, di mana 0 itu merupakan integer j. Kemudian apakah 0 lebih kecil daripada 11? True. Kemudian ke proses ke bawah, di mana array dengan indeks 0 apakah lebih besar dari array dengan indeks 0 plus 1. Di mana array dengan indeks 0 itu adalah 3, dan array dengan indeks 1 itu adalah 1. Dan jawabannya adalah benar. Kemudian jika benar, itu beralih ke bagian bawah, yaitu di mana temp sama dengan array dengan indeks 0, kemudian array dengan indeks 0 sama dengan array dengan indeks 0 plus 1, array dengan indeks 0 sama dengan temp. Array dengan indeks 0 itu adalah 3, array indeks 1 atau 0 plus 1 itu 1, kemudian temp itu adalah 3. Karena ini benar, jadi posisi 1 dan 3, di mana 1 adalah indeks 1 dan 3 adalah indeks 0, itu bertukar tempat menjadi 1 terlebih dahulu, kemudian 3. Dan proses selanjutnya adalah j++ atau j bertambah. Yang awalnya j-nya adalah 0, kemudian j bertambah menjadi 1. Jadi 1 apakah lebih kecil daripada 11? Benar. Kemudian array dengan indeks 1 apakah lebih besar dari array dengan indeks 1 plus 1? Di mana array dengan indeks 1 adalah 3 dan array dengan indeks 2 adalah 7. False, karena 3 tidak lebih besar dari 7. Jika false, maka proses selanjutnya adalah langsung ke j++, di mana j bertambah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 11? True. Kemudian beralih ke proses ke bawah. Array dengan indeks 2 apakah lebih besar dari array dengan indeks 2 plus 1? Jawabannya adalah false, karena array dengan indeks 2 itu nilainya 7, dan array dengan indeks 3 itu nilainya adalah 9, di mana 7 tidak lebih besar dari 9. Kemudian, jika false, proses selanjutnya adalah j++ atau j bertambah. J bertambah menjadi 3. Apakah 3 itu lebih besar daripada 11? True. Kemudian berlanjut ke proses ke bawah. Array dengan indeks 3 lebih besar dari array dengan indeks 3 plus 1. True. Karena array dengan indeks 3 itu adalah 9, dan array dengan indeks keempat itu adalah 5.
Jika true, proses selanjutnya adalah ke bawah, di mana temp sama dengan array dengan indeks 3 itu nilainya 9. Array dengan indeks 3 sama dengan array dengan indeks 3 plus 1 adalah nilainya 5. Array dengan indeks 3 sama dengan temp itu nilainya adalah 9. Kemudian posisi bertukar menjadi 1, 3, 7, 5, di mana posisi 5 dan 9 itu berubah. Kemudian proses selanjutnya adalah J++, di mana J bertambah menjadi 4. Proses terus berlangsung sampai akhirnya J mencapai 11. Jika J sama dengan 11, maka 11 kurang dari 11. False. Jika false, maka proses selanjutnya adalah kembali lagi ke sini. Tadi I awal adalah 11, sekarang I berkurang menjadi 10, di mana itu 10 lebih besar daripada 0 dan berlanjut ke proses seperti sebelumnya. Berlanjut hingga akhirnya I berkurang menjadi 0. Jadi 0 lebih besar daripada 0 hingga akhirnya false. Kemudian return array. Jika proses ini sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah ke flowchart yang di bagian kiri, di mana flowchart bagian kiri tadi disebut dengan flowchart prosedur. Di sini print array integer siku array, integer kurung siku array itu integer I sama dengan 0, kemudian integer I 0 tadi lebih kecil dari array length, di mana array length ini adalah 12. Jadi 0 lebih kecil daripada 11, true, kemudian print array dengan indeks 0, di mana indeks 0 itu adalah 3. Kemudian I bertambah menjadi 2 lebih kecil daripada 12, true, print array-nya adalah print array indeks 1 itu adalah 1. Kemudian I bertambah menjadi 2, di mana 2 lebih kecil daripada array length, kemudian true, print array dengan indeks 2 adalah 7. I bertambah menjadi 3 lebih kecil daripada 12, true, print array dengan indeks 3 adalah 9. I bertambah menjadi 4 lebih kecil daripada 12, true, print array dengan indeks 4 itu adalah 5. Dan I bertambah menjadi 5 seterusnya hingga akhirnya I itu mencapai nilai 12, di mana 12 kurang dari 12. Kemudian step selanjutnya adalah N. Dan flowchart ini sudah selesai dijalankan. Kemudian saya akan menunjukkan codingan. Inputnya adalah ini. Dia berurutan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Berikut adalah codingannya. Ini adalah codingan yang saya jalankan dan hasilnya benar seperti flowchart yang saya jalankan, yaitu urutannya benar dari 1 hingga 10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.